Pada tahun 2016, seseorang yang bernama Dimas Kanjeng Taat Pribadi ditangkap lewat operasi senyap Polda Jatim atas kasus pembunuhan, penipuan dukun palsu, dan uang palsu. Bagaimana seorang Dimas Kanjeng yang sangat dihormati dan disegani oleh para ribuan pengikutnya tak bisa berbuat apa-apa saat ditangkap oleh 1.200 pasukan polisi dari Polda Jatim. Stabilkan posisi kalian. Dalam waktu sekejap, uang yang kita berikan sebagai mahar kepada seseorang yang kita anggap sakti mandraguna bisa berlipat-lipat ganda. Nah, tidak sedikit orang-orang masih ramai mempercayai penipuan seperti uang goib sambil berlindung di balik agama atau menjual agama yang pada akhirnya bisa mengkamuflase agar penipuan ini terlihat lebih soft dan baik-baik saja. Nah, sebagian orang yang mempercayai hal-hal seperti ini sebetulnya punya latar pendidikan yang cukup bagus. Tapi sayang, mereka ini sangatlah mudah diperdaya dengan narasi melipat gandakan uang goib. Dimas Kanjeng Taat Pribadi lahir pada 28 April 1970 yang merupakan pimpinan padepokan yang diberinya nama Dimas Kanjeng. Nah, dia pernah menempuh bangku perkuliahan di Malang tetapi drop out. Nah, Pribadi ini punya seorang istri yang bernama Rahma Hidayati yang kabarnya merupakan murid dari guru spiritual Pribadi sendiri. Nah, dari hasil pernikahan Pribadi dan istri, mereka dikaruniai 3 orang anak yang 2 diantaranya kembar, Raderi dan Radeni dan Sariwul Wahida. Pribadi punya seorang guru spiritual yaitu Kiai Abah Ilyas yang konon katanya nih Abah Ilyas lah yang menurunkan ilmu sakti mandraguna, salah satunya ilmu goib menggandakan uang kepada Pribadi. Nah, tapi 2009 sang guru Abah Ilyas sudah meninggal ya, atau wafat. Setelah dirasa sudah punya ilmu menggandakan uang, nah Pribadi mulai membuka padepokan lewat yayasan yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Nah, tanah padepokan tersebut didapat dari hibah istri Pribadi sendiri, yang secara kebetulan si istri Pribadi ini adalah orang yang cukup kaya di daerahnya. Padepokan yang dibangun Taat Pribadi ini sangat luas, besar, dan mewah. Ya, rumahnya itu mirip-mirip rumah-rumah di sinetron Indosiar. Tahulah ya. Nah, dalam setahun terakhir, pengikut Taat Pribadi meningkat pesat di padepokannya mulai dari puluhan hingga ribuan pengikut. Taat Pribadi punya banyak pengikut, bahkan pengikutnya mencapai 3.700 orang. Nah, mulai dari anggota TNI, anggota Polri, purnawirawan, pekerja swasta, PNS, dan bahkan mantan anggota DPRD Situbondo, Jawa Timur. Nah, sebagian pengikut Pribadi sebetulnya dari kalangan menengah ke atas yang punya keinginan cepat kaya, karir bagus, usaha cepat berkembang, atau mungkin santet. Nah, pengikut Pribadi bukan hanya dari orang Islam saja, ada juga dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik. Nah, artinya pengikut Taat Pribadi ini sudah lintas agama lah ya. Bukan hanya dari Pulau Jawa saja pengikut Pribadi, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, saat sudah berada di padepokan, para pengikutnya Pribadi ini, mereka akan dipisahkan dengan tenda-tenda sesuai daerah asal. Misalkan dari Situbondo yang ngumpul sama Situbondo. Nah, kalau yang dari Sumatera ngumpul, atau misalkan dari Medan yang ngumpul sama Medan, atau yang Makassar ngumpul sama-sama Makassar. Nah, tujuannya untuk mempermudah Taat Pribadi menghafal masing-masing para pengikutnya, jadi lebih enak dikelompokkan. Untuk bisa daftar masuk sekaligus menjadi pengikut Dimas Kanjeng, ada 4 kelas yang ditawarkan. Ya, sudah mirip-mirip multi level marketing atau MLM lah ya. Nah, kelas pertama itu namanya biasa, kedua kabupaten, ketiga provinsi, dan keempat yang paling tinggi nih, Sultan Agung. Kabarnya kalau untuk kelas biasa, kelas yang paling kecil ini diwajibkan membayar 1,3 juta. Dan katanya berpotensi dapat uang goib 1,3 miliar hanya waktu dalam 2 tahun. Untuk kelas yang di atasnya, kelas biasa, saya tidak mendapatkan infonya. Yang jelas lebih besar ya. Nah, kalau
Yang kelas biasa 1,3 juta, mungkin kelas kabupaten 2 jutaan begitu. Rutinitas atau aktivitas sehari-hari para pengikut setelah menyetor sejumlah uang itu diisi dengan ibadah. Nah, mulai dari pagi sampai malam, pengikut taat pribadi ini diajak untuk sholat 5 waktu berjamaah. Nah, selepas maghrib biasanya mereka melakukan istighozah atau doa bersama. Nah, dari rutinitas ini mungkin banyak pengikut Dimas Kanjeng merasa apa yang sedang mereka ikuti ini baik-baik saja dan bukan aliran yang menyimpang, karena diisi dengan sholat 5 waktu dan selalu diakhiri dengan berdoa bersama. Tetapi mereka tidak sadar mereka sedang ditipu oleh seorang dukun penipu yang berlindung di balik tirai agama. Sistem yang dipakai taat pribadi ialah menjanjikan bunga yang besar kepada penyetor uang. Nah, sebagai contoh, apabila seseorang menyetor 100.000, akan mendapatkan 100 juta hingga 1 miliar rupiah. Nah, kalian bisa hitung sendiri ya, berapa ribu kali lipat itu. Nah, ternyata modus operasinya ini seperti jaringan multi-level marketing, ya lagu lama lah ya. Korban yang direkrutnya ini menyetorkan uang kepada taat pribadi. Jika ingin uangnya berlipat ganda, santri tersebut harus mengajak beberapa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, agar calon santri baru ini percaya setelah uang disetor, pribadi akan memberikan 1 kotak berisi baju, cincin yang disebutnya bisa berubah menjadi emas. Nah, selanjutnya akan muncul uang jika korban atau pengikutnya ini ikhlas dan meyakini bahwa uang itu bisa berlipat ganda. Nah, syaratnya harus ikhlas ya, baru bisa berubah menjadi emas atau uang goibnya baru muncul begitu. Kekayaan Dimas Kanjeng yang diperoleh dari mahar para santrinya yang ingin menggandakan uangnya menjadi 1000 kali dari jumlah yang disetorkan itu menjadikan Dimas Kanjeng mampu memperluas padepokannya di Probolinggo hingga menjadi 7 hektar. Dengan bangunan sebesar ini tentunya banyak orang atau para pengikut merasa takjub kepada pribadi dalam waktu singkat bisa membangun rumah yang begitu megah dan mewah. Namun perlahan-lahan modus penipuan uang goib yang dilakukan oleh pribadi mulai tercium oleh beberapa pengikutnya. Karena uang mahar yang digandakan tidak segera terrealisasi dan terus diundur-undur. Bahkan beberapa pengikut pribadi sudah tahu kalau uang yang biasanya dipergunakan pribadi yang disebutnya sebagai uang hasil penggandaan secara goib ternyata didapat dari uang mahar pengikut lainnya. Nah, jatuh-jatuhnya ya multi-level marketing atau MLM. Nah, lagu lama sih ini. Bagi pengikut yang sudah terlanjur merasa ditipu, akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan diri dari padepokan Dimas Kanjeng, lalu melapor ke polisi. Sejak tahun 2015 hingga 2016, setidaknya ada 3 laporan terkait taat pribadi ke Polda Jawa Timur atas dugaan penipuan. Nah, pertama dengan kerugian 800 juta, kemudian yang kedua ada 900 juta, dan terakhir 1,5 miliar. Tetapi ada juga laporan yang masuk ke Bareskrim Polri Jawa Timur, korban mengaku tertipu hingga 25 miliar rupiah. Wow, fantastis. Nah, setelah adanya laporan itu, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi, yakni pihak pelapor dan beberapa warga Probolinggo, dan benar saja, Bareskrim Polri menyatakan modus operasinya seperti jaringan multi-level marketing dengan iming-iming uang goib. Kabar laporan para pengikut taat pribadi yang merasa ditipu akhirnya sampai ke padepokan Dimas Kanjeng. Dan si pribadi ini menganggap ada beberapa orang yang mencoba menghasut para pengikutnya untuk segera keluar dari padepokan Dimas Kanjeng dan segera berhenti untuk menjadi pengikut taat pribadi. Nah, orang tersebut adalah Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Nah, kedua orang ini sebetulnya pengikut taat pribadi yang pada akhirnya membelot. Satu-satu kita bahas. Yang pertama, Abdul Ghani. Nah, ia dibunuh 13 April 2016. Nah, si Ghani ini adalah orang yang paling dekat dengan taat pribadi dan dia pun tahu kalau taat pribadi ini bisa menggandakan uang. Nah, Abdul Ghani ini juga diberikan tugas oleh taat pribadi untuk merekrut santri menjadi pengikut taat pribadi dengan iming-iming uang goib. Nah, namun setelah mendapatkan beberapa pengikut, ternyata santri-santri ini yang sudah memberikan mahar
tidak mendapatkan uang yang dijanjikan Taat Pribadi. Mulailah para pengikut Taat Pribadi yang didapat dari rekrutan Abdul Ghani mendesak si Ghani ini, kapan nih uang gaib kami bisa diberikan. Nah, sedangkan Abdul Ghani saat itu tidak punya uang cukup lah untuk membayar apa yang sudah dijanjikan. Abdul Ghani sempat meminta tolong untuk meminjam uang ke Taat Pribadi dengan alasan untuk membayar uang gaib santri yang belum dibayarkan. Saat itu Taat Pribadi mengabulkan permintaan Abdul Ghani dengan memberikan uang sebesar 130 juta rupiah. Taat Pribadi mengatakan, ambil uangnya di kamar lalu temui anak buah saya yang lainnya yaitu Wahyu Wijaya. Uangnya tuh ada sama dia. Nah, kata Taat Pribadi nih ngomong sama Abdul Ghani. Nah, Wahyu Wijaya ini adalah anak buahnya Taat Pribadi juga ya. Nah, saat itu Wahyu mengajak Abdul Ghani ke satu ruang khusus yang dimana ruang itu sudah ada anak buah pribadi lainnya. Perlengkapan seperti batu, pipa besi, tali, lakban, dan pembungkus plastik sudah disiapkan untuk membunuh Abdul Ghani. Wahyu Wijaya menjadi orang yang pertama memukul tengkuk Abdul Ghani menggunakan pipa besi. Nah, seketika tubuh Abdul Ghani tersungkur dan anak buah pribadi lainnya menjerat leher Abdul Ghani menggunakan tali hingga Abdul Ghani tak sadarkan diri. Lalu seketika Abdul Ghani pun meninggal di tempat. Semua anak buah pribadi termasuk Wahyu Wijaya mulai membereskan jasad Abdul Ghani dengan melepaskan baju dan celana Abdul Ghani sampai membungkusnya dengan lakban plastik bening, lalu dibungkus dengan plastik besar. Setelah selesai, jasad Abdul Ghani dibawa menggunakan mobil lalu dibuang, termasuk handphonenya milik Abdul Ghani ikut dibuang juga untuk menghilangkan jejak di Sungai Kerakasan, Probolinggo. Ada sekitar 8 orang anak buah pribadi yang membantu pembunuhan Abdul Ghani, termasuk Wahyu Wijaya. Nah, setiap orang yang membantu mendapatkan upah antara 30 sampai 50 juta rupiah. Alasan dibunuhnya Abdul Ghani oleh Taat Pribadi adalah dia ketahuan salah satu anak buah Taat Pribadi karena telah menghasut pengikut Dimas Kanjeng dengan mengatakan uang Pak Kanjeng itu sebetulnya banyak sekali. Tetapi kenapa tidak mau memberikannya kepada pengikut yang sudah dijanjikan. Nah, lalu hasutan ini dilaporkan kepada Taat Pribadi yang membuat Taat Pribadi marah besar lalu menyuruh anak buahnya untuk merencanakan pembunuhan Abdul Ghani. Nah, yang korban kedua adalah Ismail Hidayah. Sama dengan Abdul Ghani, Ismail juga merupakan pengikut Taat Pribadi. Dia bagian untuk pengepul uang pengikut pribadi dan mencari pengikut-pengikut baru juga untuk Taat Pribadi, yang pada akhirnya pun memutuskan untuk membelot dari Taat Pribadi. Ismail diduga mengancam untuk membongkar kedok penipuan uang gaib dari Taat Pribadi. Nah, saat itu merasa diancam oleh Ismail, Pribadi segera memerintahkan anak buahnya yang lain untuk segera menyingkirkan Ismail. Nah, pembunuhan Ismail ini terjadi pada tanggal 5 Februari 2015. Nah, masih orang yang sama, Wahyu Wijaya, yang menjadi orang pertama membunuh Abdul Ghani. Wahyu mengajak Ismail ke ruang rahasia milik Taat Pribadi. Nah, di belakang Wahyu sudah siap untuk memukul tengkuk Ismail dengan pipa besi. Dibantu oleh anak buah pribadi yang lain dengan cara membungkus kepala Ismail dengan plastik hitam kresek. Karena Ismail saat itu melawan, anak buah pribadi yang lain ikut memukul tengkuk Ismail yang membuat dia saat itu tersungkur di lantai. Nah, karena Ismail masih melawan, anak buah pribadi yang lain melilit leher Ismail dengan 2 tali plastik hingga Ismail kehilangan nafas. Nah, setelah Ismail meninggal, semua anak buah pribadi yang berada di ruangan rahasia itu ikut membereskan jasad Ismail untuk segera dibawa pakai mobil. Kalau Abdul Ghani tadi yang pertama jasadnya dibuang ke sungai, nah kalau untuk Ismail, atas perintah Taat Pribadi, jasadnya dikubur di salah satu persawahan di Probolinggo. Nah, licik ya, kejam, bahkan ini sadis ya. Nah, itulah 2 korban pembunuhan dari Taat Pribadi, yaitu Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Junaidi salah satu pengikut Taat Pribadi yang loyal dan mengaku tahu semua aktivitas apa saja di Padepokan Dimas Kanjeng. Nah, Junaidi ikut Taat Pribadi ini selama 4 tahun. Setidaknya sudah mengeluarkan uang mahar sebanyak 200 juta rupiah lebih kepada pribadi. Nah, tetapi tahun 2014 Junaidi memutuskan untuk keluar dari Padepokan Dimas Kanjeng karena sejak awal masuk hingga dia keluar, uang gaib yang dijanjikan pribadi kepada Junaidi tidak terrealisasi sesuai perjanjian di awal.
Dengan alasan itulah Junaidi memutuskan untuk keluar dari padepokan karena merasa sudah terindikasi penipuan. Menurut Junaidi, awal mula kasus uang palsu Dimas Kanjeng yang ketahuan itu saat dia dan almarhum Ismail ke ruang khusus taat pribadi yang di depannya sudah banyak tumpukan-tumpukan uang. Merasa penasaran, Junaidi dengan sengaja mengambil satu lembar uang pecahan 100.000 di depannya lalu memasukkannya ke dalam saku celananya. Setelah dicek di luar padepokan, nah ternyata uang yang diambil dicomot oleh si Junaidi tersebut itu ternyata uang palsu. Nah, Junaidi mengungkapkan juga di dalam padepokan Dimas Kanjeng terdapat bunker-bunker khusus penyimpanan uang yang selalu dijaga oleh anak buah kepercayaan pribadi. Tidak semua orang bisa masuk dan melihat isi dalam bunker tersebut. Hanya Junaidi, Abdul Ghani, dan Ismail serta anak buah kepercayaan pribadi yang bisa. Nah, banyak pihak menduga-duga kalau ada percetakan uang palsu di padepokan. Tetapi menurut Junaidi, dia tidak berani menjawab karena dia mengaku belum pernah melihat aktivitas pencetakan uang di dalam padepokan. Selain Junaidi, ada Muhammad Najmur ya, yang mengaku sudah menyetor uang sebanyak 200 miliar dalam waktu 2 tahun. Wow, 200 miliar guys. Nah, Najmur ini pengikut taat pribadi yang berasal dari Makassar. Nah, karena sudah menyetor dengan sejumlah uang yang fantastis, Najmur dijanjikan uang dengan mata uang dolar, euro, dan mata uang negara lainnya. Nah, selain itu uang dolar, Najmur juga dijanjikan akan mendapatkan batangan emas. Najmur sempat mendapatkan profit dari mahar yang diberikan seperti dolar, euro, dan batangan emas. Tetapi setelah dilihat-lihat ternyata uang euro, dolar, dan batangan emas yang diberikan oleh taat pribadi kepada Najmur ternyata semuanya palsu. Junaidi dan Muhammad Najmur pun akhirnya membuat laporan ke polisi atas kasus penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi di padepokan Dimas Kanjeng. Laporan demi laporan sudah banyak masuk ke Polda Jatim ya, mulai dari kasus penipuan, uang palsu, emas palsu, dan kasus pembunuhan 2 anak buah taat pribadi yaitu Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Tidak tanggung-tanggung, Polda Jatim mengerahkan 2.000 personil bersenjata lengkap. Nah, polisi mengaku ada alasan khusus di balik turunnya 2.000 personil gabungan dari Polres Probolinggo dan Polda Jawa Timur untuk menangkap pemilik padepokan di Probolinggo, Dimas Kanjeng taat pribadi. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya khawatir adanya perlawanan dari taat pribadi dan pendukungnya. Secara pengikut taat pribadi saat itu sangatlah banyak. Para petugas yang menaiki puluhan kendaraan mengenakan rompi anti peluru dan bersenjata lengkap. Kendaraan barakuda, mobil taktis, water cannon, dan truk polisi juga berada di padepokan. Para pengikut Dimas Kanjeng sempat berupaya mencegah penangkapan oleh polisi. Namun polisi tetap bersikap tegas. Polisi lalu mendobrak pintu rumah taat pribadi, tetapi saat itu dia tidak ditemukan. Setelah melakukan pencarian di padepokan, taat pribadi ditemukan di sekitar masjid padepokannya. Kemudian ia dibawa ke mobil barakuda dan dibawa ke markas Polda Jatim di Surabaya. Taat pribadi dijemput paksa lantaran telah dipanggil sebanyak 3 kali tetapi selalu mangkir. Taat pribadi akhirnya resmi menjadi tersangka kasus pembunuhan dan diduga menjadi otak pelaku pembunuhan Abdul Ghani dan Ismail Hidayah yang sudah menjadi buron sejak setahun lalu. Ditangkapnya taat pribadi merupakan sebuah kabar baik dan angin segar bagi korban penipuan dan keluarga dari Abdul Ghani dan Ismail Hidayah agar para korban ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Pribadi ditangkap pada tanggal 22 September 2016 dan sidang pertama setahun kemudian pada tahun 2017. Nah, saat itu menghadirkan tersangka taat pribadi. Nah, pada sidang pertama ini hanya berlangsung selama 15 menit. Saat itu, JPU atau Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan atas pembunuhan Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. JPU menuntut taat pribadi dengan 21 tahun penjara atau hukuman mati. Setelah upaya banding yang dilakukan oleh pribadi dan tim kuasa hukumnya, akhirnya hakim memutuskan vonis kepada pribadi 18 tahun penjara. Tentunya hukuman ini dirasa tidak adil ya, karena 2 pembunuhan yang sangat direncanakan oleh pribadi sudah sah
terbukti. Yang paling tidak terima adalah kedua istri dari Abdul Ghani dan istri Ismail Hidayah, yang saat hakim memutuskan atau memvonis taat pribadi, mereka berteriak histeris ya, karena hukuman 18 tahun itu rasanya tidak adil bagi Abdul Ghani dan Ismail Hidayah yang sudah dibunuh secara sadis olehnya.